Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhir Nur Azmi. NIM saya 12402031050036 dari jurusan Tarjamah angkatan 22. Saya akan menjelaskan bab tentang pengecualian atau yang sering kita dengar dengan babul istisna'i. Untuk masuk lebih dalam lagi tentang bab pengecualian, kita harus mengenal dulu kalimat-kalimat pengecualian atau partikel-partikel pengecualian. Ada berapa sih partikel-partikel pengecualian? Partikel pengecualian itu ada 8. Yang pertama illa, yang kedua goiru, yang ketiga siwan, yang keempat suwan, yang kelima sawain, yang keenam khola, yang ketujuh ada, yang ke-8 hasya. Dari kalimat-kalimat atau partikel-partikel itu nanti dibagi lagi dengan kaidah-kaidahnya masing-masing. Pada bab pengecualian kita harus terlebih dahulu mengenal beberapa istilah berikut. Yang pertama, adatul istisna'i atau kata atau nomina pengecualian. Yang kedua, mustasna yang dikecualikan. Yang ketiga, mustasna minhu patokan pengecualian. Contohnya kalimat namatulabu illa khalidan. Kalimat at-tulab di situ menjadi patokan pengecualian atau mustasna minhu, illa menjadi nomina pengecualian atau kata pengecualian, dan khalidan menjadi kata yang dikecualikan. Kata khalidan menjadi kalimat yang dikecualikan dari kalimat at-tulab, dan ilahnya itu menjadi kata pengecualian atau nomina pengecualian atau partikel pengecualian. Jadi kata namatulabu illa khalidan jadi mengartikannya para pelajar itu tidur kecuali Khalid. Khalid menjadi pengecualian dari semua pelajar, makanya dia menjadi mustasna, dan atulabnya itu menjadi mustasna minhu. Seperti yang kita bahas di awal, dari setiap kata atau nomina pengecualian itu yang tadi kita sebutin, illa, goiru, suwan, wasawain, dan seterusnya, itu ada beberapa kaidah. Nah, saya akan menjelaskan kaidah untuk kata pengecualian illa, dan kaidahnya itu ada 3. Kaidah yang pertama, apabila kalimatnya sempurna positif, maka kalimat yang dikecualikannya harus berkasus akusatif. Contoh, iktasalatit tulabatu illa aisyata. Dari kalimat tersebut, kalimatnya itu kalimat sempurna positif. Kenapa dikatakan kalimat sempurna positif? Karena kalimat iktasalatit tulabatu di situ sempurna, kita dapat paham, dan di situ juga positif. Maka kalimat yang dikecualikannya atau kalimat yang tadi tersebut aisyata, di mana kalimat aisyata itu menjadi yang dikecualikan, maka kalimat aisyata di situ harus berkasus akusatif, tidak boleh berkasus nominatif, karena kalimatnya sempurna positif. Kalimat at-tulabatu menjadi yang dipatokkan pengecualian, illa menjadi partikel atau nomina pengecualian, dan aisyata menjadi yang dikecualikan. Berikutnya kaidah yang kedua, apabila kalimatnya sempurna negatif, maka yang kalimat dikecualikannya boleh berkasus akusatif atau boleh juga berkasus nominatif. Berkasus nominatif di situ dia bukan lagi menjadi yang dikecualikan, melainkan menjadi kalimat pengganti.
Contoh kalimatnya ketika dia menjadi pengganti dan dia berkasus nominatif. Untuk kalimatnya, ma kharajan nasu illa Umaru. Kalimat Umaru berkasus nominatif karena dia menjadi pengganti dari kalimat An-Nas. Kenapa dia bisa menjadi kalimat pengganti kalimat kata Umarunya? Karena kalimat ma kharajan nasu itu sempurna tetapi negatif dan negatif. Maka kalimat Umarunya bisa dijadikan sebagai kalimat pengganti dari An-Nasu. Dan bisa juga kalimat Umaru tadi menjadi kalimat yang dikecualikan. Contohnya di situ ma kharajan nasu illa Umaro. Kalimat Umaronya bisa berkasus akusatif juga karena dia kalimatnya sempurna dan letaknya setelah illa. Kalimatnya sempurna negatif. Maka kalimat ma kharajan nasu illa Umaro bisa dibaca illa Umaro atau bisa dibaca juga menjadi illa Umaru. Ketika dia dibaca dhammah atau berkasus nominatif, dia menjadi pengganti atau badal. Ketika dia dibaca fathah Umaro di kalimat situ atau berkasus akusatif, dia menjadi kalimat yang dikecualikan. Kaidah yang ketiga, apabila kalimatnya negatif, maka kalimat yang dijadikan pengecualinya mengikuti agennya. Contoh majalasa illal muallimu. Al-muallimu di situ dibaca berkasus nominatif atau dibaca dhammah karena mengikuti agennya, yaitu jalasa. Dia menjadi subjek atau pelaku. Kalimat ma jalasa illal muallimu itu al-muallimunya menjadi subjek. Itu jadi seolah-olah kalimat ma dan illa di situ seolah-olah nggak ada. Artinya itu ma jalasa illal muallimu, tidak ada yang duduk kecuali guru. Maka yang duduk itu guru. Tidak ada yang duduk kecuali guru itu. Maka kalimat al-muallimu berkasus nominatif menjadi subjek mengikuti agennya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ma nazartu illa Aisyah. Tidak ada yang kulihat kecuali Aisyah. Kalimat Aisyah berkasus akusatif karena dia mengikuti agennya. Dia menjadi objek dari suatu pekerjaan. Sama seperti tadi, kalimat ma dan ilahnya di situ seolah-olah nggak ada. Jadi artinya yang tadi tidak ada yang kulihat kecuali Aisyah. Kalimat Aisyah itu mengikuti agen yang masuk. Selanjutnya kalimat ma marartu illa bi Khalidin. Tidaklah aku bertemu kecuali dengan Khalid. Kalimat Khalid di situ menjadi berkasus negatif. Berkasus genetif karena dia kemasukan huruf ba. Makanya dia berkasus genetif. Dari contoh-contoh yang di atas, kalimat yang dijadikan pengecualian itu mengikuti agen yang masuk ke kalimat yang dijadikan pengecualian itu. Al-muallimu di situ dia menjadi subjek, makanya dia berkasus nominatif. Aisyah di situ berkasus nominatif, dia sebagai objek. Dan Khalidin
dia menjadi berkasus genetif karena dia kemasukan ba. Dan itu semua mengikuti agen yang masuk ke kalimat yang dijadikan pengecualian. Berikut ada kalimat pengecualian yang saya ambil dari penyair maladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kesenangan tanpa bersusah payah. Kalimat ba'da menjadi kalimat yang dikecualikan, dan ladzatu itu menjadi kalimat yang dijadikan patokan pengecualian, dan ilah menjadi kata pengecualian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kata-kata atau penjelasan saya atau PPT saya yang masih banyak salahnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.